selalu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, bagaimana caranya mengatasi, terutama misalnya ada kendala kesehatan sapi, kemudian ada kendala tentang pencemaran lingkungan, itu bagaimana supaya bisa kita atasi secara bersama-sama. Like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indrayusa Channel. Selamat menonton guys! Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indrayusa Channel. Siang hari ini kita kembali kunjung ke gemukan sapi. Ini sapinya luar biasa, gede-gede, gemuk-gemuk, semok-semok semua. Ini ada 3 sapinya. Pak, coba perkenalkan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Oh, saya Bapak Sumedi dari Lembuyang Bandar, Kecamatan Pengubuhan, Lampung Tengah. Kecamatan Pengubuhan ya Pak ya? Masuk Pengubuhan, Lampung Tengah ya. Pak, sudah berapa lama sih ternak sapi ini, penggemukan sapi ini? Kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Sudah 5 tahun yang lalu? Iya, iya. Sudah berapa kali bongkar nih Pak ceritanya? Ya rata-rata 6-7 bulan, kadang-kadang 4 bulan, nggak tentu, bisa rata-rata setahun 2 kali Pak. Setahun 2 kali ya rata-rata ya. Nah, sapinya nih awal mulanya ngambil sekitar usia berapa sih Pak? Biasanya untuk rata-rata 6-7 bulan. Ada, 6 ya, sampai 7 bulan. 7 bulan, ada yang lebih lama sedikit, kadang-kadang kita ngambil yang 1 tahun untuk main di atas 15 jutaan ke atas itu. Tapi ya itu memerlukan modal yang cukup tinggi, jadi kita kadang-kadang terpaksa ngambil yang lebih kecil. Lebih kecil lagi ya. Yang penting dia terjangkau ya Pak ya. Nah, ini dalam per ekornya ini Pak, biasanya itu setiap dibongkar itu rata-rata sekitar berapa sih Pak? Ya, Berat badannya? Berat badan di atas 4 kintal Pak. Di atas 4 kintal? 4,5 sampai 5 kintal kita ngambil plafonnya. 4,5 sampai 5 kintal itu untuk jangka waktu antara 5 sampai 6 bulan itu biasanya sudah tercapai kalau nggak ada kendala dari pertumbuhan atau kesehatan ternak itu sendiri. Dari kesehatan ternak itu sendiri. Nah, untuk masalah kesehatan ini mantrinya jauh nggak Pak di sini Pak biasanya? Sementara kita masih masih bersifat mandiri, jadi kalau ada kendala-kendala tentang kesehatan, kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada, misalnya pon-pon ataupun itu. Kalau kita terpaksa harus main obat-obatan kimia, injeksi, ya kita mencari informasi dari kawan-kawan yang bisa membantu, misalnya ini sakit apa atau obatnya apa, itu biasanya kita sharing sama teman-teman. Sharing sama teman-teman. Iya. Nah, ini saya lihat kan pada rata-rata hitam-hitam semua nih sapi. Iya. Berarti Bapak ini pecinta warna hitam berarti Pak. Iya, iya. Nah, kayaknya cocok Pak. Cocok ya dengan warna hitam ya Pak ya. Seperti lagu berarti. Nah Pak, ini ngasih pakannya ini apa-apa saja sih Pak? Resep-resep pakan yang Bapak beri ke ternak-ternak ini. Iya, iya. Sementara kita masih pakai masih pakai istilahnya semacam katakanlah kita sambil jalan sambil riset, jadi kita ada kemitraan dengan pihak peternakan terdekat yaitu Mas Jaya GGL. Kemudian kita mendapatkan bantuan pakan, misalnya konsentrat ataupun kulit nanas, itu kita ramu di rumah, kita pakai mesin itu yang namanya mesin cacah rumput ya. Mesin cacah rumput sama mesin mixer kita ramu di sini. Oh, pakai mixer juga Pak ya? Ini ada mixer, kita ada tambahan-tambahan misalnya cenjet ataupun mungkin juga onggok singkong, kita beli dari luar, itu kita padukan. Sambil jalan kita amati bagaimana pertumbuhannya gitu. Setelah kita mendapatkan takaran yang pas atau yang
sudah mantap sesuai dengan yang kita harapkan, kita mendapatkan ADG yang standar yang kita lakonkan, itu nanti kita jalankan untuk kepentingan setiap harinya begitu. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ADG-nya ini setiap hari ini berapa Pak? Sementara kita pakai standar 1, aja, 1,2, 1,3 itu sudah cukup tinggi Pak untuk kalangan petani pemula seperti kami Pak. Oh, jadi 1,2, 1,3 sampai dengan 1,5. Iya, itu sudah cukup tinggi, cukup menguntungkan. Sudah cukup menguntungkan ya. Nah, biasanya Pak kalau pas membongkar itu per ekornya ini kira-kira sekitar berapa sih Pak bersihnya Pak? Kalau boleh tahu ini. Yang ini Pak ya. Ya. Nah, kalau ini sebenarnya kalau dijual ya paling sekitar 16-17 itu Pak kalau sekarang, tapi kalau nanti kita tunggu sampai 2 bulan lagi itu bisa ada kemungkinan bisa di atas 4 kintal. Sudah di atas 4 kintal ya. Iya. Biasanya jual jogrok atau ketimbangan Pak? Timbangan Pak. Timbangan ya. Iya. Mau rata-rata timbangan di sini berarti Iya, Pak. kita main di timbangan karena memang partner kita, partner pemasaran kita itu rata-rata sudah pada main timbangan. Jadi kalau kita main jogroknya kita ngambil dari petaninya. Jadi jadi ngambil dari petani. Ya, ngambil dari petani semacam ini. Ini jogrok semua ya? Iya, jogrokan. Ini sapi PO ya Pak ya? Bukan itu kopior Pak. Kopior ya? Kopioran, ya. Kalau PO kita untuk masuk ke penggemukan kurang ADG-nya kurang memenuhi target. ADG-nya kurang memenuhi target. Di bawah 0,8 Pak kalau PO. Jadi lama. Di bawah 0,8 Pak? Iya. Lama bener kita. Berarti lama ya? Iya. Biasanya kalau PO tuh sekitar berapa Pak? Berapa bulan Pak biasa Pak? Kalau PO sementara ini saya belum pernah main. Jadi kita masih terendah, skala terendah kita masih main di kopioran semua antara PO sama brangus, PO sama apa itu namanya lemosin itu. Jadi blasteran ini istilahnya. Ya. Nah, dalam satu ini Pak, satu sapi ya, dalam satu ekor ini berapa kilo sih Pak dalam seharinya Pak kalau untuk pakannya ini? Rata-rata kita ngasih sekitar 10-12 kilo untuk satu kali makan. Jadi pakanan yang kita berikan memang agak cukup tinggi. Jadi kita ngambilnya sehari 3 kali, jadi antara 30 sampai 32 kilo dalam satu ekor. Iya, satu ekor. Jadi kenaikan ininya berat badannya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 ya. Untuk yang sudah gede-gede gitu dia makannya lebih banyak, dia sudah bisa 1,5 kalau kita Nah, kalau untuk membersihkan kandangnya sendiri Pak, biasanya ini berapa hari Pak dalam seharinya Pak? Kalau skala normal saya 3 hari Pak, 3 hari sekali. Itu ada pompa yang saya pasang secara permanen di sana. Oh, yang pompa ya, itu ya Pak ya? Itu pompa pompa limbah dari limbah biogasnya kita kasih selang, terus selang ini kita masukkan untuk nyentor itu apa namanya fasesnya itu, teletong-teletongnya itu kita sentor, dia nanti masuk ke sana. Sudah masuk ke sana kita bawa ke ladang untuk memupuk tanaman. Untuk memupuk tanaman. Ya. Berarti ini kotoran sapi dimanfaatkan untuk jadi pupuk. Iya. Sistem buat pupuknya bagaimana caranya Pak? Coba ceritain sih Pak. Sementara kita aja Pak, memanfaatkan limbah cairnya aja dari fases, kemudian ada air dari kita. Kalau kita mandiin itu kan dia kita mandiin di dalam, jadi nanti air sisa mandiin itu dia nanti akan campur sama fasesnya di sana, kemudian kita sedot pakai pompa. Jadi nanti kita sampai di ladang tinggal ngecerin aja, jadi tinggal ngecer-ngecer lagi Pak ya? Ngecer aja, kita buka keran pakai itu namanya armada kita yang ada, kita untuk nyirami tanaman itu. Jadi untuk nyirami tanaman itu ya. Nah, kabarnya saya dengar juga nih Pak dari kawan-kawan juga sih, pernah ada yang ngobrol, pernah ada yang cerita katanya bisa buat untuk masak juga kabarnya Pak. Oh iya, benar Pak. Sementara memang
dari awal kita setting untuk penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, karena kita berkaitan dengan peternakan yang banyak menghasilkan limbah. Itu sementara saya setting untuk kita bikin biogas. Itu sementara itu ada pipa-pipa yang memanjang, itu pipa transmisi biogas kita yang dari apa itu namanya tempat yang disebut apa itu tabung tabung inkubasinya, Iya. tabung aduh kok lupa ya. Bisa kita ke sana, Pak? Ya boleh, Kita lihat. monggo. Oh, ini selang yang dibilangin Bapak tadi ya? Iya, ya. Lihat mana ini, Pak? Enggak, susah. Oh, ini ya, Pak ya? Oh, jadi tempat kita membuat untuk mengambil gasnya. untuk ngambil gasnya di Iya, sini. iya. Jadi semua kotoran ditampung di sini. Ya, kotoran masuk di sana, Pak. Dari itu ujung itu ada Dari ujung ya. ada lubang yang lewat, dia masuknya lewat bawah, kemudian nanti setelah di dalam itu ada apa istilahnya sudah penuh, dia akan melimpah atau keluar di sini, karena di sini juga ada hubungan ke sana. Jadi nanti gas akan tertampung di dalam digester itu. Digester di dalamnya ya. Nah, ini kan namanya digester ya. Digester itu nanti gas akan tertampung di situ. Nah, nanti kita ambil, kita Langsung masuk sendiri dia ya, Pak ya, melalui paralon itu ya, Pak ya. lewat paralon. Lewat paralon. Terima kasih banyak nih Pak, saya sudah diizinin untuk nge-review kandang Bapak. Kira-kira apa Pak yang perlu disampaikan untuk pencinta sapi ini atau pencinta hewan satu hobi? Silakan Pak, sampaikan Pak. Ya, sementara kita hanya mengimbau pada teman-teman khususnya yang ada hobi atau ada minat untuk peternak sapi, itu mari kita sama-sama untuk selalu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bagaimana caranya mengatasi, terutama misalnya ada kendala kesehatan sapi, kemudian ada kendala tentang pencemaran lingkungan, itu bagaimana supaya bisa kita atasi secara bersama-sama atau secara sharing ilmu atau bagi ilmu kepada teman-teman kita semua yang ada di khususnya di Lampung Tengah, bahkan di seluruh Indonesia, untuk bisa saling bagi bagaimana caranya untuk kita bisa maju bersama-sama. Sapinya biasanya digoyang dalam sehari berapa kali Pak? Ya paling rata-rata 1 kali Pak. 1 kali digoyang. Itu tiap hari atau seminggu sekali atau berapa Pak? Katanya tiap hari Pak, paling enggak tiap hari kita basah. Ya rada nyaman gitu aja, dia mungkin ada keringat, ada kotoran yang di itu dia biar nggak terlalu merasa risih gitu. Iya, biarin dia nggak ini ya Pak ya, nggak risih. Susah ya. Iya. Dan juga nempelnya nggak terlalu lama ya Pak. Iya. Gitu aja Pak. Itu aja. Baik, terima kasih banyak nih Pak. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.